Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi Menachem Ali pada kontennya yang terakhir. Yang pertama, dia menasihatkan pada kita agar tidak salah sangka kepada Menachem Ali. Ya bagaimana ya kita kalau dipersepsikan salah sangkanya di mana? Karena dari pembicaraan Menachem Ali sendiri yang tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir tidak terkonfirmasi sehingga nasabnya batal, atau dia mungkin anak menantu atau bagaimana yang di luar kapasitas dia bukan seorang ahli nasab, dia tidak pernah mempelajari ilmu nasab, tetapi dia mengeluarkan statement-statement seperti itu, sedangkan dia sendiri tidak pernah mengkaji tentang Imam Ubaidillah, dia tidak pernah mengkaji. Kalau dia mengklaim telah melakukan kajian pustaka, sampai di mana kajian pustakanya dia? Sampai di mana upaya dia untuk mencari manuskrip-manuskrip tentang Imam Ubaidillah? Dia juga tidak pernah melakukan kajian fiqh. Dia tidak pernah kemana-mana. Bagaimana dia berani mengeluarkan statement seperti itu? Padahal kita tahu ta'an nasab, menyerang nasab itu adalah sebuah dosa besar, minal kabair. Bagaimana dia yang tanpa ilmu melakukan hal itu? Dan semua statement-statementnya sama persis dengan yang dibawakan oleh Imaduddin. Jadi bagaimana kita dibilang salah sangka kalau apa yang dia sampaikan sama aja dengan Imaduddin? Salah sangkanya di mana? Nah, kecuali kalau dia berbicara sebagai seorang akademisi, menunjukkan bukti-bukti dan dia sendiri telah melakukan kajian, itu baru lain. Seperti halnya Rumel Abbas, dia seorang akademisi, dia meneliti, dia mencari manuskripnya, dia pergi ke luar negeri, dia melakukan kajian field untuk membuat suatu kajian yang benar-benar ilmiah. Menachem Ali juga menyebut tulisan Imaduddin itu adalah sebuah tesis. Nah, di sini saya melihat keanehan dari Menachem Ali, seorang yang biasa bergelut di dunia akademisi, tapi dia tidak mengerti apa itu tesis. Apakah tulisan Imad itu bisa dikatakan sebagai sebuah tesis? Apa sih syarat tulisan itu sebagai sebuah tesis ilmiah? Apakah itu semua sudah terpenuhi oleh Imaduddin? Siapa pakar yang pernah menguji tulisan Imaduddin ini? Jadi kalau memang bukan tesis, katakan bukan tesis. Jangan Anda membuat opini, kasihan masyarakat awam. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa syarat sebuah nasab itu bisa dikatakan sahih atau valid apabila telah dikonfirmasi dan diklarifikasi dari dokumen sezaman dan dokumen eksternal. Ini syarat dari siapa? Kan syarat dari Anda pribadi. Tidak dikenal di kalangan ulama-ulama nasab. Anda buat-buat sendiri. Coba tunjukkan siapa nasabah di dunia ini yang memakai syarat seperti ini. Naqabah mana di dunia ini yang memakai syarat seperti ini? Coba sebutkan. Coba Anda cek kitab Tabaqat an-Nasabin yang mencatat para ahli nasab dari abad 1 hingga abad ke-15. Ada kurang lebih 633 ulama nasab. Siapa di antara 633 ulama nasab yang memakai syarat-syarat seperti ini? Apabila syarat ini Anda gunakan untuk meneliti nasab Wali Songo, niscaya nasab Wali Songo rungkat. Dan Anda juga mengatakan akan melakukan penelitian tentang nasab Wali Songo dan trah Wali Songo menggunakan syarat ini. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa buktikan Anda benar-benar akan meneliti itu? Kalau Anda punya nyali. Anda juga menyatakan bila nasab Nabi Muhammad SAW tidak tertulis dan tidak terkonfirmasi dalam kitab sezaman yang eksternal, maka itu adalah hanya sebuah klaim sepihak dan tidak otentik. Bagaimana? Nasab Nabi Muhammad SAW tidak butuh pengakuan dari eksternal, tidak butuh penulisan dari eksternal, dan selalu otentik. Jadi meskipun seandainya tidak ada eksternal yang menulis, nasab Nabi Muhammad SAW tetap otentik. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak berdasarkan oleh hawa nafsunya, melainkan semuanya berdasarkan wahyu. Rasulullah sendiri yang menyebutkan nasabnya hingga Adnan. Rasulullah sendiri yang menyebutkan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak butuh mau ditulis oleh orang eksternal sezaman atau tidak sezaman, atau ditulis atau tidak ditulis, nggak ada urusan, tetap otentik. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang Bani Qahtan. Seperti yang dijelaskan oleh Menachem Ali, penduduk asli Yaman adalah mayoritas, ya boleh dikata 90% dari mereka adalah keturunan dari Qahtan, atau kalau di sini adalah Yoktan. Dia adalah keturunan dari Eber. Yoktan punya anak bernama Al-Mudad, Sheleb, Azermaved. Azermaved itu
Hadramaut. Jadi nama wilayah Hadramaut itu diambil dari nama anak dari Kahtan. Kemudian ada Jerah, ada Hadoram, ada Uzal, ada Diklah, ada Obal, ada Abimael, ada Sheba. Kemudian ada Ofir, ada Havilah, ada Shobab. Kalau bisa kita lihat ya, yang warna kuning ini adalah kabilah-kabilah hingga saat ini. Kita bisa bayangkan dari berapa ribu tahun yang lalu hingga saat ini kabilah-kabilah ini masih ada, dan di sini ada sub kabilahnya banyak ini. Sub Himyar ini banyak sekali. Kabilah Bali ini mereka menyebar ke Jazirah Arab dari daerah Shimal utara Yaman, kemudian ke daerah Jizan di selatan Saudi, dan terus naik hingga ke selatan Urdun atau Jordan. Dan kabilah-kabilah yang lain ada yang menyebar hingga ke Irak, Suriah. Rata-rata memang penduduk Arab itu keturunan dari Ghatan ini, karena Ghatan ini termasuk tertua di Jazirah Arab. Ketika Nabi Ismail bersama Siti Hajar di Mekah saat itu tinggal suku Jarhum. Suku Jarhum adalah keturunan dari Ghatan, dan Nabi Ismail menikah dengan suku Jarhum. Dan ada riwayat bahwa Nabi Ismail belajar bahasa Arab juga dari suku Jarhum. Nah, kemudian di Yathrib atau di Madinah. Di Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Mereka inilah yang menerima dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya dari Babylon sini, dari daerah Irak. Beliau hijrah ke Palestina, ya. Nah, dari Palestina beliau hijrah ke Makkah. Di sini di daerah Babylon tidak menggunakan bahasa Arab, dan terbukti bahwa keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, anak turunannya Bani Israel, tidak berbahasa Arab. Ini yang perlu kita jadikan catatan, bahwa asal dari Nabi Ibrahim adalah dari Babylon. Nah, nanti kita akan menemukan hal yang penting di sini berkaitan dengan Bani Adnan. Putra Eber yang satunya yaitu Peleh. Dari Peleh ke Terah, lanjut sampai ke Terah, dari Terah akhirnya lahirlah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail punya 12 anak. Dari Kedar inilah lahirlah Adnan. Oke, dari sini lanjut hingga ke Nabi Muhammad SAW. Dari Adnan melahirkan banyak suku, diantaranya suku Quraisy. Suku Quraisy diawali oleh ini, Fihir. Nah, berawal dari Fihir. Di dalam suku Quraisy ada Bani Hashim. Nah, inilah suku-suku dari Adnan hingga ke Quraisy dan hingga ke Bani Hashim. Nah, jadi jelas ya, dalam silsilah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berasal dari daerah Babylon, daerah Irak. Rasulullah lahir di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, kemudian dari Madinah Sayyidina Ali hijrah ke Kufah. Kemudian Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Tarim. Mengenai haplogroup, sepertinya Menachem Ali masih terbawa oleh mitos haplogroup yang diceritakan oleh Sugeng. Di konten saya kemarin saya sudah menunjukkan silsilah ini sudah selesai, sudah tamat riwayatnya. Dengan ditemukan fosil dari suku Kan'an yang ternyata haplogroupnya ada di jalur leluhur Nabi Ibrahim, maka runtuh semua silsilah haplogroup Ibrahimi tadi. Kenapa? Karena suku Kan'an di sini, bukan dari jalur leluhur Nabi Ibrahim. Nih, Nabi Ibrahim di sini. Jalur leluhurnya jelas. Dari sini ke Terah, Peleh, Heber, Salah sampai ke Shem, kemudian Noah. Kalau si Kan'an kan di sini. Jadi tidak mungkin, karena Nabi Ibrahim bukan keturunan suku Kan'an. Nabi Ibrahim bukan keturunan Ham. Nabi Ibrahim adalah keturunan Shem. Jadi begitu. Jadi silsilah ini runtuh. Nih, saya buktikan. Ini adalah haplogroup JFGC 46728 adalah haplogroup dari fosil suku Kan'an. Haplogroup ini ternyata sampai ke J128. Nah, in addition, the two Sidon BA males carried the Y chromosome haplogroup JP58. Ada di sini, di jalur leluhur daripada Nabi Ibrahim. Ini masuk ke haplogroup ini. Ini keterangannya dari fosil laki-laki di Sidon. Dan di jalur ini L859 ada silsilah Ibrahim ini runtuh. Kenapa? Ya karena ini Nabi Ismail bukan keturunan dari Kanaan. Nah terus kalau tanya haplogroupnya apa? Wallahu a'lam. Oh memang belum ada sampel dari mereka ini yang diteliti. Semuanya tidak ada.
Ini semua hanya berdasarkan analisa, hanya berdasarkan kira-kira. Jadi jangan dipastikan bahwa haplogrup mereka ini adalah ini. Nah, dulu mereka memastikan itu, tapi setelah ada penemuan fosil suku Kan'an tadi runtuh, nggak bisa dipakai lagi ini. Melihat asal dari Nabi Ibrahim tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak memiliki haplogrup bukan J. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Coba lihat nih. Ini kan wilayah Babilonia. Kemudian ini haplogrup G. Jadi Anda perlu tahu, asal dari haplogrup itu juga terus berkembang sejalan dengan perkembangan penemuan. Bisa jadi berubah-berubah. Misalnya ini International Society of Genetic and Genealogy, bahwa kebanyakan dari haplogrup GM201 itu dari Western Asia. Western Asia di mana? Nih, ini Western Asia. Ini kebanyakan haplogrup G dari sini. Oke. Nah, juga dan di 2012 ada paper dari Siri Rotsi mengatakan bahwa haplogrup G terletak di suatu tempat di sekitar Anatolia, Armenia, dan Iran. Sebelumnya National Geographic Society menempatkan asal dari haplogrup G ini dari Timur Tengah. Kemudian ada dua orang ilmuwan yang juga mengatakan bahwa asal dari haplogrup G ini dari Timur Tengah, dari Middle East. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, mengenai haplogrup dari Ibrahimik ini bisa J, bisa G. Banyak kemungkinan bisa terjadi, tidak harus J. Ya, terbukti silsilah Ibrahim ini sudah runtuh, sudah nggak berlaku lagi. Jadi kesimpulannya begini, tidak mungkin Nabi Ibrahim berasal dari suku Kan'an. Nah, itu yang perlu kita sama-sama memahami. Haplogrup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu semuanya hanya mitos, bukan berdasarkan saintifik. Begitu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu pembahasan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.